Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia dengan NIM 2314010017. Saya berasal dari kelas 4 PAIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Pertama, saya akan bacakan lafaz dan arti perkatanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Arti perkata dari Quran Surah An-Nur ayat 30 yaitu Qul lil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, mereka menutup dari pandangan mereka, wayahfazu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum, demikian itu lebih bersih atau lebih suci bagi mereka, innallaha khabirun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, bima yasnaun, dengan atau terhadap apa yang mereka perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minati wa yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Arti perkata dari Quran Surah An-Nur ayat 31 yaitu wa qul lil mu'minati wa yaghdudna, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, mereka menutup atau menahan, min absarihinna wa yahfazna, dari pandangan mereka, dan mereka menjaga, furujahunna wa la yubadina, kemaluan mereka, dan jangan mereka menampakkan, zinatahunna, illa perhiasan mereka, kecuali ma zahara minha, kecuali apa yang nampak daripadanya. Walyadribna bikhumurihinna, dan hendaklah mereka menutupkan dengan kerudung mereka, ala juyubihinna, atas dada mereka, wala yubadina zinatahunna, dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka, illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka, au abaihinna, atau ayah-ayah mereka, au abai bu'ulatihinna, atau ayah-ayah suami mereka, au abanaihinna, atau anak-anak mereka, au abanai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka, au bani akhawatihinna, atau anak laki-laki saudara wanita mereka, au nisaihinna, atau wanita-wanita atau sesamanya, au ma malakat aimanuhun, atau apa yang memiliki
au ma malakat aimanuhun, atau apa yang memiliki budak-budak mereka, awit tabi'ina ghairi, atau pengikut atau pelayan mereka tidak, ghairi ulil irbati, ghairi ulil irbati, tidak mempunyai keinginan, minar rijali awit tifli, dari laki-laki atau anak-anak kecil, alladzina lam yazharu, orang-orang yang tidak terang atau mengerti, ala auratin nisa, atas aurat wanita-wanita, wala yatribana bi arjulihinna, dan jangan mereka memukulkan dengan kaki mereka, liyu'lama ma yukhfina, agar diketahui apa mereka sembunyikan, min zinatihinna, dari perhiasan mereka, wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kepada Allah, jami'an ayyuhal mu'minun, semuanya hai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Selanjutnya penafsiran dari Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31, yaitu yang merujuk pada kitab Liat Dabaru Ayati, karya dari Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqabil. Itu, maka berhati-hatilah orang yang berakal ketika melemparkan pandangannya, karena mata ini bisa saja melihat apa-apa yang tidak ditakdirkan baginya dan bukan haknya. Selanjutnya penafsiran dari Quran surah An-Nur ayat 31, yaitu yang merujuk pada kitab tafsir yang sama sebelumnya, yaitu pada kitab tafsir Liat Dabaru Ayati, yaitu yang pertama, bukanlah merupakan suatu penyempitan wilayah hidup untuk seorang perempuan yang dijaga ketat oleh syariah dengan membatasi pergaulan mereka. Bukanlah merupakan suatu penyempitan wilayah hidup untuk seorang perempuan yang dijaga ketat oleh syariah dengan membatasi pergaulan mereka. Larangan bercampur pergaulan kaum laki-laki dan tanpa mahram, melainkan hal itu adalah upaya syariat dalam menjaga kemuliaan dan harga diri mereka dan mewujudkan kebahagiaan yang hakiki bagi mereka. Karena dengan menjaga diri dan ikhtilat akan tumbuh kehidupan yang indah dalam hati, dan dengan cara ini pula akan melahirkan hubungan kasih sayang yang erat antara dia dan suaminya serta hubungannya dengan kerabat. Yang kedua, yaitu dari ayat ini diambil suatu kaidah yang penting dalam syariat, yaitu wala yatribana bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Sebagai dalil kaidah saddu zari'ah, hal yang dibolehkan dapat membawa kepada perkara yang diharamkan jika tujuannya adalah untuk memamerkan sesuatu yang dimiliki dari perhiasan. Selanjutnya tadabbur dari ayat itu, wala yatribana bi arjulihinna liyu'lama ma yukhafina minan natihinna. Secara kaki dalam ayat ini telah tertutupi sehingga dilarang adanya pergerakan yang menimbulkan sesuatu yang menarik. Selanjutnya, pada penghujung ayat ini Allah berfirman tentang perintah menundukkan pandangan, bertaubat dari dosa. Karenanya ayat ini bahkan ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa dalam penglihatan dan kemaluan. Ayat ini dijatuhkan kepada ahli Imam Al-Ghazali. Ayat ini dijatuhkan kepada ahli iman dan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah agar mereka bertaubat setelah menyatakan keimanannya dan kesabaran serta jihad mereka kepada Allah, sebagai syarat bahwa kenangan hanya dapat diperoleh dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya adapun kesimpulan dari kedua surah ini. Selanjutnya penafsiran dari kedua ayat ini, yaitu dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai dan ayat An-Nur ayat 31. Nah, jadi yaitu perintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak dapat melihat keinginan yang melampaui batas. Selanjutnya adapun relevansi Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 ini dengan nilai-nilai pendidikan, yaitu yang pertama yaitu menjaga pandangan. Dalam Quran surah ayat yang pertama yaitu menjaga pandangan untuk laki-laki, yaitu pada Quran surah An-Nur ayat 30, yaitu Allah merintahkan laki-laki
yaitu memerintahkan laki-laki untuk menahan pandangannya dari hal-hal yang tidak halal dan menjaga kemaluannya. Ini bertujuan untuk mencegah kemaksiatan dan menjaga kehormatan diri. Yang kedua yaitu menjaga pandangan bagi perempuan. Pada Quran surah An-Nur ayat 31 yaitu memerintahkan perempuan untuk menahan pandangannya dan menjaga kehormatan dirinya. Mereka juga diperintahkan untuk menutup aurat dengan baik dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada pihak-pihak yang diperbolehkan. Selanjutnya yaitu menjaga kehormatan diri. Ayat-ayat ini juga mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pergaulan sehari-hari ini termasuk menahan diri dari tindakan yang bergaul. Ayat-ayat ini juga mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pergaulan laki-laki ini harus termasuk menahan diri dari tindakan yang tidak pantas dan menjaga batas-batas pergaulan yang sesuai dengan syariat. Selanjutnya itu pentingnya etika pergaulan. Ayat-ayat ini juga memberikan pedoman tentang etika pergaulan yang baik, seperti tidak berduaan di tempat sepi, tidak menggandeng tangan, dan tidak bersama. Mungkin sekian dari Ananda. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.